Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat tatawu atau salat sunat. Kemarin kita bicarakan tentang salat rawatib. Rawatib itu artinya rutin atau salat sunat yang ada kaitannya dengan salat yang wajib. Bahwa sholat rawatib itu menurut Ibnu Umar ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib. Kalau yang rumahnya dekat itu boleh dilakukan di rumah yang 2 rakaat itu, atau menunggu waktu Isya diam di masjid. Kade tak ulah tos maghrib itu aya dama keluar heula udul kitu tah. Antosan eta. Antosan Isya tibatan udul mending didinya. Di tempat duduknya itu akan dihitung sebagai sholat terus menerus. 2 rakaat setelah Isya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Ini setelah pulang. 2 rakaat sebelum subuh itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan 2 rakaat setelah Jum'ah di rumahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar, artinya sudah masuk waktu subuh, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat sholat qobliyah atau rawatib sebelum subuh. Jadi sudah masuk waktu subuh itu hanya 2 rakaat qobliyah, tidak ada sholat yang lain ya. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Kalaupun mau tahiyatul masjid itu sebelum waktu subuh itu. Dan ini pun kita lihat, coba halaman 101. Hadis nomor 186. Ayat Pak. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ma'dal fajri illa sajadataini. Tidak ada sholat setelah fajar, artinya setelah masuk waktu subuh. Illa sajadataini. Sajadataini di sini artinya 2 rakaat. Ini istilah yang disebut sebagian, maksudnya seluruhnya, disebut sujudnya saja itu. Maksudnya salatnya. Dalam Quran juga disebutkan rukulah dan sujudlah, maksudnya salat.
diharamkan daging babi. Sas dagingna wungkul teh. Dagingna, gajihna, kulitna, buluna, taina gitu. Oh, haram. Ini disebut 2 sajdah. Demikian juga kan kita menyebutnya rokaat. Rokaat itu dari ruku sebetulnya. Yang dimaksud adalah sholat itu dalam bahasa. Kalau di kita biasanya disebut seluruhnya, maksudnya sebagian. Gitu. Ujung soang banjir, pada di mantek. Gitu. Bandung banjir. Indonesia eleh, anu eleh mada. Itu sebagian. Nah, dalam bahasa Arab itu ada juga yang sebut seluruhnya, maksudnya sebagian. Itu dalam balaghah disebutnya itu majaz mursal. Nah, kurang mengkoh lah itu. Ada yang sebut bahannya, yang dimaksud adalah hasilnya gitu. Seperti masak nasi itu disebut hasilnya. Padahal dipasaknya biasa teh. Ya. Kamu suka makan kambing, cenah padahal gulena teh. Dalam Quran Allah menurunkan rizki. Padahal Allah menurunkan cai hujan. Di sini juga disebutkan 2 sajdah, maksudnya 2 rakaat. Kita lanjutkan di bawahnya. Itu hadis diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Nasai. Wa fi riwayati Abdurrazzaq, dalam riwayat Abdurrazzaq, la sholata, tidak ada salat ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh, ila rakaatail fajri, kecuali 2 rakaat fajar. Yang dimaksud adalah salat sunat gitu. Adanya hari hidung teuing dicarek hayo we gitu. Itu teh hararese. Jadi itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah itu memang tidak dapat dipahami. Seperti hanya orang sholat duhur jam 10 itu kan tidak akan diterima. Kalau dipaksakan dengan keyakinan itu hukumnya jadi haram. Kalau sudah dilarang ya jangan dilakukan. Seperti hanya ibu-ibu dilarang sholat dan saum, ngahajakeun, tetap menali carek bedegong, gitu teh. Kalau kita disuruh berhenti, berhenti. Tawaf 7 kali we. Aduh, cenah ieu. 7 kali itu teh seueur ganjaranna. Tah. Mun tambahan 8. Seperti hanya sholat subuh lebih daripada 2 rakaat. Nah, itu yang saya janjikan bahwa hadis nomor 375 ini kaitannya dengan hadis nomor berapa? Ah, itu. Pemi bukunya lira mah cirian teh. Dan 2 rakaat subuh ini yang dibaca adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan ke hadis nomor 376. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla ghadati, rawahu Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau adalah istri Rasul yang selalu hadir. Bahkan Aisyah ini adalah istri yang sering dikunjungi. Jadi bukan
Tidak adil ya, Rasulullah kan istrinya ada 9, bukan tidak adil, tapi ada orang yang memberikan jatahnya kepada Aisyah, adiknya. Mau ayah itu soleh, terima nyarioskeun Rasul gitu. Yaitu Saudah itu lebih tua dari Rasul, kemudian penampilannya juga beda. Dinikahi oleh beliau itu karena serumah, sehingga pembantu, memang pembantu gitu, anu ngasuh putra-putra Rasul setelah Khadijah tidak ada, yang mengajukan agar menikahi Aisyah gitu. Kata Saudah, nikah saja Aisyah, kata Rasulullah, budak keneh cenah kitu, teu bisa nanaon gitu. Kata Saudah, keun bae urusan itu ieu mah ku ece. Mun make urang mah nya gitu. Salehah gitu. Nah, kemudian piraku cenah urang teh sagulung sagalang di dieu serumah gitu. Pada akhirnya dilamar oleh Rasulullah. Kalau Saudah urang dia nyebut teh nya cenah ngarah naon cenah kitu nya. Tapi tidak begitu Rasulullah itu. Ketika datang ke Saudah, kata Saudah, abdi keterang cenah abdi mah benten sareng sanes gitu. Nalika sumping ka dieu teh gitu. Boting emutan mah ka mana cenah kitu nya. Sebab penampilannya seperti Saudah itu orang hitam. Saudah itu kalau bahasa mudakarnya itu aswad. Kalau muannasnya Saudah. Kumaha tuh? Kena cenah bagian ece mah pasihkeun ka Aisyah kitu. Kan? Mohon. Karena itu saya ceritakan ini, Aisyah paling sering dikunjungi dan Aisyah paling banyak berbicara tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Aisyah menyatakan Nabi SAW tidak tinggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Kan saya kemarin menyatakan lah sekali-kali mah atau tacan dilaksanakan nyaan ade urang teu pernah ngadalia wungkul katalah cenah urang dieu mah daliana loba tapi teu dilaksanakeun tinggal diatu batur terus malaksanakeun we nya kitu ya daliana jadi saminya ai batur mah teu aya daliana dilaksanakeun gitu ai urang mah seueur dalil cobalah dilaksanakan, apalagi ibu-ibu kan di rumah eta teh hoream capek, di sanalah pahalanya. Kalau bapak-bapak mah ya alasan ka masjid teh senengan 3 menit deui mah atuh tah gitu barakaateun gitu teh. Karena itu nanti kalau ada ini jamnya bisa diatur ya, jangan sabaraha menit teh biasana duhur teh ngentong genep atuh 10keun we. Kata Nabi ya ada 4 rakaat sabaraha tah gitu. Kan nya rakaat semenit. Teu aya tahiyat awal gitu. Nah, iya. Langsung 4 pas tarawih gitu. Diatur ya. Ini apa itu teh naon namina teh? Waktu jeda aya bahasa nu naonna gitu. Nah, itu diatur sehingga nah can lami-lami teuing tibatan urang salat 2 rakaat tahiyatul masjid pan aya tahiyatul masjid ngadila jam aya keneh tara salat duhur lebih baik 4 saja tahiyatul masjid mah tadi we gitu. Awas jangan sampai ketika kita sholat matahari di tengah-tengah kan tidak boleh. Nah, kalau sekarang duhur itu jam berapa? 42 ya 10 menit sebelumnya. 30. Nah, setengah 12 bisa itu tahiyat awal. Tahiyatul masjid. Kemudian jeda gitu ya. Jangan sampai ada sholat ketika menjelang duhur. Kemudian sholat 4 rakaat teh
yang sering banyak waktu itu adalah orang yang i'tikaf. Letih lama tu dan i'tikaf mah. Jadi Jumaah ge wah kange onta ungku atau jam 8 atuh di dinya atuh. Atuh ka mana-mana deui pan di dinya. Jam 8. Kita lanjutkan ke hadis nomor 377. Nanti yang di atas itu ada keterangan di bawah. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri, lebih memperhatikan salat sunat daripada 2 rakaat fajar. Muttafaqun alaih. Jadi 2 rakaat fajar betul-betul oleh Rasulullah tuh diperhatikan lebih daripada yang lain. Ini maksudnya untuk salat rawatib ini ketika safar kan tidak ada. Nah, tidak ada. Kecuali 2 rakaat subuh ini yang selalu ada. Itu maksudnya ke situ. Jadi bukan berarti Rasulullah pernah tidak melaksanakan sholat rawatib. Kan tadi sudah jelaskan. Aulima apa kata Ibnu Umar, sholat rawatib Rasulullah mah itu tidak pernah ditinggalkan. Tapi perhatiannya ke 2 rakaat sebelum subuh, nah ini sangat besar. Tidak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan safar. Kalau dalam safar apalagi jamak qashar, tos salat zuhur teh entong salat rawatib, langsung asar begitu. Ari hayang rawatib cenah kitu, ari carek hayang coba. Titah 4 rakaat tara rese gitu. Kitu tah aya jami mah. Ke hidang-hidang gitu. Eta teh biasa nama nalika di Mekah. Terus salat duhur teh nya gitu. Salat naon deui cenah ieu teh kitu. Kalaupun mau ya salat Isya. Terus salat maghrib, salat Isya, salat zuhur, salat asar. Tangke waktu asar salat lagi, itu baru sunat. Nanti ada di sini dijelaskan untuk di Mekah mah cenah salat naon wae cenah. Jadi aya salat naon wae teh. Di salat naon ngaranna cenah imah salat naon wae cenah gitu. Bang ngumpul. Biasanya ada salat jenazah. Eta teh ningali batur salat urang henteu teh asa teu ngeunah gitu. Teu ngeunahna teh sieun batur nyangka urang kedua gitu. Padahal mah teu meunang. Dan tidak diperhatikan oleh Rasulullah SAW, artinya ditinggalkan saat safar. Nah, untuk 2 rakaat subuh mah dalam arti 2 qobliyah ini asyadda ta'ahudan, lebih diperhatikannya. Ini hadisnya sahih pisan, muttafaqun alaih. Ada tambahan wali muslimin. Hadis nomor 378 wali muslimin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, ini dalam riwayat Muslimnya raqatal fajri takna teh 2 teh. Ta panjang kawitna raqataini 2 rakaat, dikarenakan diidopatkan bukan ini diajar bahasa Arab. Diidopatkan atau menjadi mudhof, dan fajrinya mudhof ilaih, maka nunnya harus dibuang. Seperti hanya tanwin. Nah, babun masjidi, jadi babul masjidi, pintu masjid. Ini juga rakaatani fajri, 2 rakaat fajar, nunnya dibuang, dipanjang letaknya. Raqatal fajri, tapi dibaca nama pondok. Raqatal fajri, 2 rakaat salat sunat qobliyah sebelum
fajar sebelum subuh. Dari orang Arab menyebutna teh fajar. Urang mah subuh teh. Subuh mah isuk-isuk punten Pak. Pagi-pagi sobahul khair, selamat pagi, itu subuh mah pagi. Nah kalau sebelum pagi fajar. Tapi ada kalanya fajar juga disebut subuh. Karena itu dalam Quran juga wa Qur'ana fajri, itu maksudnya salat subuh. Kan di urang mah tos kitu tah bahasana tos ganti. Urang mah subuh teh weh kieu. Nanti setelah terbit matahari pagi-pagi, dalam bahasa Arab wayah kita fajar ayeuna teh. Dan nanti setelah terbit matahari subuh. Tapi biasa ada juga yang dikatakan salat subuh, salatus subhi. Kan dari tadi fajar terus ya. Ada juga godatu di atas rakaataini qabla godati. Sebelum subuh artikan rakaataini fajri, 2 rakaat fajar. Khairun minad dunya, 2 rakaat salat qobliyah itu fajar rawatib sebelum salat subuh lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Itu ngan teu karaos ku urang teh kitu. Kade eta bapak-bapak ibu-ibu nalika piknik pan ayeuna saged abdi sum piknikin teh. Komite dicarek mah. Pan aya nyebatkeun Pangandaran bukan teu cenah. Ribut. Biasa kalau berangkat malam dah subuh teh ke Pangandaran jam sabaraha teh? Jam 10 subuh di mana? Oh. Banyarsari itu aya masjid persis didinya tah. Kade ulah dikantunkeun 2 rakaat ieu mah. Sekalipun sudah kesiangan, maksudnya kesiangan itu orang-orang sudah bubar. 2 rakaat ieu we heula gitu. Ieu cenah saur panitia diberi waktu setengah jam tong sok kitu. Lebih penting ieu tatibatan da moal ninggalkeun atau pan urang lumayanna oge. Gitu. Si panitianya harus bisa ngatur waktu. Apabila, nih maaf ya, yang sering saya lakukan melihat sana, nah, saya lewatkan itu waktu subuh lantaran ngilu ka batur sok aya kunut. Dilewatkan saja begitu, setelah mereka selesai ya kita masuk. Jangan lupa 2 rakaat. Aya nu qomat teh. Naon qomat? Mohon cenah salat subuh, salat sunat heula cenah kitu. Atuh cenah usad siang, tibatan gitu. Itu beberangan. Ini lebih baik kepada dunia dan nah, kemudian ini awas di dia kan tidak ada pedagang. Aya pedagang teh. Pedagang nu buka subuh teh geuningan. Anu nyebatkeun kieu cenah Pak Ustad lamun teh jam 4 payung mah cenah mah aya kasempatan. Eta teh bujang-bujang 2 rakaat sebelumnya subuhna oge. Atuh dapat da gogoda atuh. Rek salat subuh aya imbalannya. Ka mana cenah mang? Ieu cenah abdi ieu cenah 10-eun cenah kitu. Atuh ladangan heula jono ieu tuntun mah. Terus kebiasaan geuningan cenah teh salat subuh kitu naon tah eta. Jadi salat subuh lagi teh naon cenah. Padahal malaikat dirinya teh nya aduh Pak. Kada diaos eta Quran surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajri inna qur'ana fajri kana masyhuda. Ayat 78. Mana aya anu bade ngaos? Sok coba asisten lah. Kamu itu aya asisten teh da mah. Sok mah ngaos hartosna. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah salat ulang salat subuh
sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya, sebetulnya begini, kita sudah bahas itu. Laksanakanlah sholat ketika tergelincir matahari. Itu sholat duhur dan asar. Dan sampai gelap malam itu maghrib dan isya. Kadeta. Jadinya tergelincir, ulah dihartos disunahkeun ponon poe teh soledat. Eta mah aneh. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia sareng bahasa eta teh bahasa Sunda tong diterjemahkeun cenah. Pan aya cenah nuduh ka saya mah tidak memapes, tidak membakar. Tidak membakar, tidak memapes. Naon maksudna? Nah itu sholat duhur, sholat asar. Ila gosakil laili, sholat maghrib, isya. Wa Qur'anal fajri. Nah, Qur'anal fajri itu sholat subuh ya. Nah dalam Quran juga tidak subuh, tetap fajar. Dalam Quran maksudnya sholat subuh di urang mah pan salah bahasa siga ulama teh seueur teh jama'. Nah Quran al-fajri berarti bacaannya panjang. Kemudian karena masyhuda disaksikan oleh malaikat. Sebetulnya sholat duhur, asar, maghrib, isya juga disaksikan ke malaikat. Hanya saja di sana malaikatnya double. Itu. Kalau di pabrik ada shift siang, shift malam, siga satpam. Itu tidak ada jeda. Jadi sebelum pulang teh sudah datang itu. Ada di pabrik mah pan. Iya bubar 1 jam kemudian ia datang. Lagi upami ngahiji bakal macet pan di jalan oge. Nah, malaikat mah double. Gitu. Malaikat malam belum pulang. Malaikat siang sudah datang. Malaikat malam mencatat, malaikat siang juga mencatat. Gitu. Tinggal itu. Menuju sholat. Sami sholatnya itu berarti saksikan oleh banyak malaikat. Dan malaikat itu satu orang manusia itu 8 malaikatnya. Malaikat rokibnya 2, malaikat atidnya 2, terus 4. Ada lagi malaikat hafadoh yang menjaga. Nah, itu juga ikut mencatat. Hari ieu mah ketika malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang, ieu can hudang. Dicatat sare keneh. Eta teh sebelum waktu subuh teh. Waktu sahur. Kada eta. Karena itu salat tahajud teh disedakeun ka ditu. Nah, nanti kita pelajari itu. Catat gitu, imah sare keneh. Hudang sare deui cenah gitu. Jadi catatan teh loba sare gitu. Ketika malaikat sudah pulang, malaikat malam hanya dicatat ku malaikat siang itu. Rurusuhan teu salat 2 rakaat qobliyah. Nah, aya catatan aya. Orang-orang dulu itu kan berpikir, wah mun nyatet sok kumaha kertasna ge nya. Teh zaman dulu kan ayeuna mah atuh kudu sakitu atuh tah, segede cingir. Catatan teh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Nah, ini hadisnya sahih. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sok rek neangan naon urang teh atuh. Anu dagang rek neangan bati itu lebih baik. Bahkan dirinya teh kada ngarekes. Rekes teh naon? Rekes teh bahasa Sunda tina request. Ya. Ya request naon? Minta nya disunakeun tuh bahasa urang geus teh heula teh request. Kan? Ya tina request. Nah, minta request ke Allah gitu. Ya Allah gitu kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbalan. Eta teh itu. Kan aya dongengna aduh jadi ngadongeng. Gara-gara tahajud cenah terus salat subuh teuing ibu teh kitu. Jadi we sare di kaberangan gitu. Coba rek neangan gawe ek ngalamar
kaberangan pisan gitu. Asup kana beus gitu. Tina beusna teh nya seleksa di Jakarta ieu teh. Aya eta aya bapak-bapak kaberangan sarua kitu bisaeun eta di tempat duduk ditah diuk weh kitu teh gitu. Ketika datang ka itu kaberangan, tapi aku tuh ngobrolnya gitu. Eta teh merek ngetes, Pak. Direkturna mobilna mogok naik bus gitu. Nya diberi tempat duduk gitu. Coba kaberangan cenah geus kumaha gitu. Tapi da cek irung bapana teh kudu tahajud cenah. Kudu ngrekes heula. Ini lebih baik daripada dunia dan akhirat. Ulah rusuhan salat subuh teh menikah yang mung kaberangan teh gitu. Adipek teh eta anu ditarima. Tina rekes teh ka Allah. Batur teh ningali we nah cenah ditarima. Salat 2 rakaat fajar. Gitu. Ngadua ka Allah. Salat tahajud kaberangan oge jadi diterima. Wah, cenah ini perhatiannya orang ini. Perhatiannya lebih besar kepada Allah daripada kepada dirinya sendiri. Padahal bukan kepada Allah hakikatnya, tapi kepada diri sendiri. Itu maka hartos itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Anggar we teu boga duit, eta teh hartosna teh, Pak. Tapi kan hidup kita sekarang sementara. Ketika kita datang ke tempat sholat ya, anu kasiangan teh, nah kita biarkan saja itu dulu. Sebab kita harus sholat 2 rakaat aja. Jangan sampai sholat 2 rakaat itu ke imaman ulang sholat 2 rakaat. Nah, itu teh awon ketinggalin. Lebih baik kita nah dulu. Sebab waktu sholat subuh itu sampai terbit matahari. Malaikat oge di kadinya. Ada lagi cerita bahwa sahan pangbeungharna di Indonesia teh di nomor 10 diurut cenah. Tukang etanya tukang udud anu pabrik udud jarum terus nya tukang rokok lah pabrik rokok tapi anak-anakna jeung manehna tara udud. Waktu ditanya teh kunaon cenah ieu make nyieun wae ieu mah keur nu teu bisa maca. Jadi udud mah keur nu teu bisa maca pandirinya ya aksaraannya kapungkur aksarana panjang teuing aya mah membunuhmu. Eta teh pangbeungharna ada yang lebih kaya dari itu yaitu orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Mereka memiliki dunia. Kalau kita memiliki dunia dan isinya, nah eta Pak. Pokoknya upami dua ngalaksanakeun eta teh kantenan upami sedekah. Pan kata Rasulullah siapa yang sedekah, malaikat berdoa, ya Allah berilah gantinya yang lebih besar. Anu teu sedekah subuh, ya Allah hilangkanlah hartanya tuh. Allahumma ati munfikon khalafan wa'ati mumsikan talapan terusak. Kemudian hadis nomor 379. Nah, ini masih itu juga. An Ummi Habibah ummul mukminin, dari Ummu Habibah istri Rasulullah Ummul Mukminin. Sebut Ummul Mukminin karena orang-orang tidak kenal. Kalau Aisyah tidak disebut karena sudah pada kenal. Ummul Mukminin itu artinya ibu orang mukmin, haram dinikahi setelah Rasulullah wafat. Dan mereka juga tidak mau, Pak. Pertama haram, tidak boleh menikahi janda Rasul. Yang kedua mereka tidak mau, sebab ini maaf, yang menikah lagi itulah suami terakhir di akhirat. Karena itu ada orang yang tidak mau menikah itu sebab cintanya begitu besar kepada yang pertama. Itu untuk ibu-ibu, pemegat mah nikah deui oge.
mau benu mana we gitu kan, ari suami mah satu ya, tempat kayak sa laki, nyang sa teh hiji sa laki. Kata Ummu Habibah, aduh ya dongengkeun heula entong Ummu Habibah nak, asa pernah itu ya, hah? Jasan? Ya diulangi lagi gak apa-apa ya. Dalam Quran surat Ar-Rahman dibulak-balik we ketika harti anger. Dibulak-balik kita teh. Karena kita tidak mengartikannya dan tidak mau mengerti. Ummu Habibah itu adalah putri Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb itu adalah dedengkot kekentong naon teh kabungkul mah bojong rangkong teh Inohong Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab teh itu keluarga Uqbah itu orang-orang yang jadi tokoh masyarakat. Bahkan Abu Sufyan ini jadi pemimpin Quraisy yang tidak enak ku Rasulullah teh. Nah jadi pemimpin Quraisy teh Rasul, padahal dia tuh sangat memimpikan ingin jadi itu. Sebab di atasnya juga itu persaingan dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan Hashim, kemudian dengan Abdul Muthalib, itu persaingannya. Nah setelah Abu Thalib kelihatan lemah, Abu Thalib juga tokoh, maka dia muncul. Tapi ternyata Nabi Muhammad lebih muncul lagi, makanya benci kan Nabi Muhammad. Ummu Habibah itu menikah dengan pemuda masuk Islam, kemudian dikarenakan ada tekanan dari kaum Quraisy terhadap orang-orang Islam di Mekah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Nah, Ummu Habibah itu ikut ke sana gitu. Sebab di dia pan bapakna kentong. Suaminya di sana habita ku agama Kristen. Jadi murtad. Abdi ge murtad. Seumur-umur jadi ustad gitu. Masuk Kristen atau murtad, jadilah dia itu sebatang kara di sana di lembur batur. Bisa kasabangnya nuturkeun salaki, tapi salaki nanti bisa dituturkeun. Akhirnya dia itu ya bingung mau pulang ke Mekah, bapakna ngamak gitu. Itu diketahui oleh Raja Negus Najasyi. Kan orang Afrika mah halideung dinya mah, harinya mah kan orang Arab mah barodas. Kemudian dari yang hijrah ke Habasyah itu tidak ke Mekah. Setelah tahu kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, langsung ke Madinah. Itu perjalanannya ribuan kilometer, coba muntas laut. Tapi ada laut yang sempit itu. Dari Ethiopia ke Yaman itu kan sempit. Eta mah numpak parahu teh. Malahan gajah ge dipuntaskeun ka zaman Abroha. Kata Najasyi, saya nikahkan, kan walinah kan? Saya nikahkan kamu Muhammad Rasulullah kepada Ummu Habibah dengan mas kawin sekotak emas. Wah, itu maksudnya paling besar ini. Ketika datang ke Madinah, nyangakeun surat ke Rasulullah, diawas, Rasulullah saya terima. Ummu Habibah atuhun pisan teh itu. Dan ketika Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, Abu Sufyan teh seriweuh teh sebab umat Islam mau datang ke Mekah, mau berperang pada bulan Ramadan. Fatu Mekah itu. Fatu Mekah itu pembebasan kota Mekah yang tidak ada pertumpahan darah kecuali hanya beberapa orang yang meninggal. Itu dilakukan oleh Khalid bin Walid. Nah, datang kalinya ke Ummu Habibah teh. Cik cenah eta Muhammad teh mun cuk urang masalah hidup. Allah tong sina jadi cenah merang ka Mekah teh. Ieu urang Mekah geus riweuh. Eta Abu Sufyan teh kalitu ka dewe. Datang ke Abu Bakar, ke Umar, ke Ali.
Tapi ka Umar mah da eta oge, da ngeper. Naon cenah. Itu Umar teh kitu. Cek Ali ini keputusan tidak bisa diganti. Waduh, bisa kasawang cenah urang Mekah ke pertempuran di Mekah antara saudara itu kan. Ini kan orang yang berhijrah itu kan masih orang Quraisy juga, pertempuran begitu. Tapi Nabi Muhammad tetap berangkat. Nah, waktu datang ke kemah Ummu Habibah kan semuanya istri Rasul dibawa. Rek diuk manehna teh dina eta, dina sajadah nu tina kulit embe teh. Rek diuk dibedo ku Ummu Habibah teh. Cek Abu Sufyan teh doraka sia cenah kitu. Lebih doraka Abah cenah. Calik di dia peranti salat Rasul. Di Rasul ge tidak kulit embe kitu eta sajadahna teh. Nepi ka kitu cenah eta pangaruh Muhammad. Nah, itu Ummu Habibah. Nah, disebutnya Ummul Mukminin karena tidak terkenal seperti Aisyah. Katanya begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti bicaranya ka saha Rasulullah teh? Ke Ummu Habibah. Man shalla isnatai asyara rakaatan fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwan. Barang siapa yang salat 12 rakaat di harinya dan malamnya, dengan itu dibuatkan untuknya satu rumah di surga. Ini 12 rakaat teh di bawah ada itu salat atau salat sunat. Jadi yang 17 rakaat mah itu sudah biasa. Kan iya Pak, siapa yang biasa atau melaksanakan salat di sini tidak disebut biasa. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat. Jadi 12 rakaat teh luhur teh nya. Nyambung ka luhur. Di luhur kata Aisyah arba'an qabla duhri. Nah, berarti di rumahnya ini. Kata Aisyah, Raub ya, ketika mengunjungi Aisyah, Rasulullah 4 rakaat sebelum duhur teh. Tambah lagi ketika mengunjungi Ummu Habibah, mungkin di sini ada dialog. Nah, 4 rakaat anu salat 4 rakaat mah berarti 12. Sing saha anu salat 12 rakaat salat rawatib bakal dibuatkan rumah di surga. Kade Pak, itu beda tipe Pak ya. Itu. Di mana bumi teh di Ciganitri, di mana di GBA geus kasawang kitu. Nah. Di mana bumi teh di Grand Seron. Grand Seron teh di mana? Nen? Grand Seron di mana? Itu bebas pengkelan rumah sakit. Itu. Abdi kumaha Pak? Iya di samping rumah sakit. Iya, itu di Kapengker terus BBWS Balai Besar. Nanti wilayah sungai. Oh, itu. Abdi sok kadinya apa ngaos? Eta naon teh? Garasi 4 mobilna teh Pak. 4 teh pasar sana. Pada urang mah kadang-kadang kana kitu heula teh. Nah, kita lakukan bakatku sempit ya mah henteu apa. Pemikadinya teu kaungan kartu mah tiasa lebet Pak. Pada aya KTP segala. Ditanya rekamana bisa gitu. Tah, beda lagi. Gitu nya. Ya di mana eta rumah teh? Itu. Pemain di Jakarta di mana? Makan di Jakarta nya. Eta di Bandung tah Parahyangan cenah abdi mah oh benten tah. Di mana bumi teh di Parahyangan. Lebet teh Parahyangan terus kitu tah tos CF perumahan keluar we cenah kana pagar tah eta bumi abdi. Jadi aya anu bolong ge nya teh kitu. Dan memang kadinya Pak anu pemi ka Gunung Bentang teh jalana gitu. Nah, ini rumahnya di surga. Berarti bukan rumah biasa. Ini rumah istana gitu. Banyak atuh garasina 4 atuh. Moal Pak. Padi eta ge aya
bumi kira-kira 100 ke 100 meter. Saya punya kenalan, itu imah tawa naon cete teh. Ini rumah baru cenah Ustaz. Wah, ini bukan rumah baru, ini baru rumah. Dati kamar ka hanap teh kok capek teh gitu. Malahan mah cenah anu di dinya mah mun mukakeun holding teh ti jam 5 nepi ka jam 7. Di jam 5 nepi jam 7 eta muka holding mungku teh. Aya deui pembantuna tunggal itu ya 17 pembantu pan gitu. Jelema kos sorangan mah cenah nepi ka beurang teh holding teh. Terus nutupkeun nanti beurang nepi ka asar. Boleh ibu-ibu ya. Biasanya kan ibu-ibu kan yang suka di rumah. Boleh ibu-ibu minta rumah di surga gitu. Kan ada hadisnya, siapa yang membangun masjid akan dibuatkan rumah surga. Aku sadayana ngabangun masjid, maksudnya mah nyumbang ke masjid gitu. Cenah abdi mah ieu we 1 tahun cenah gitu. Nya imahna ge sakitu we gitu. Kitu teh Pak. Abdi mah cenah 2 juta, ya beda tipe lah. Itu. Da Allah mah adil. Untuk itu dikarenakan istri Fir'aun itu hidup di istana, kemudian terlunta-lunta karena ikut Nabi Musa. Nabi Musa itu kan anak angkatnya. Ikut ke Nabi Musa, ada Fir'aun mah teu eta. Kebuka budak sigana teh jadi salaki itu bener terbuka budak. Tingali Pak Bu surat ke 60 genep. Boleh kita minta rumah di surga. Ayat ke-11. Tah, diaos. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Nah, itu Pak, Bu. Jadi boleh ngadoa eta teh sengaja oleh Allah diabadikan doa itu. Terutama bagi orang-orang yang tidak punya rumah atau rumahna teh anu caket kartu ka dieu. Abdi mah cenah ka zaman caket, malihan cek urang lengkong mah emang aya ka jalan ge caket cenah abdi mah. Pan kabungur teh nu di eta teh nya kasabet teh geuningan alhamdulillah cenah eta mah. Turun tina angkot teh tara kahujanan geuningan gajleng. Mun batur mah hujanan ulah kagang kitu hese muka panto ieu mah turun gajleng ka dinya atuh megat angkot tina janela di kitu. Nah, itu bukan hal yang aib ya. Tapi orang yang itu biasanya ingin punya rumah di surga. Tapi kalau orang yang rumahnya besar, eta teh sakalangkung Pak, doa ieu teh. Da di dunia ge kenging ya. Tapi bagi kita mau punya rumah di dunia atau tidak ya, rumahnya besar atau kecil, cobalah doa ini. Kalau tidak doa juga, laksanakan 12 rakaat ya. Itu. Tapi biasanya orang tidak akan puas dengan miliknya di dunia gitu. Hayang we ngageungan teh kitu nya. Nah, tibatan kitu mah da diurang teh pada tahun deui sih di dunia teh. Yang menghalangi itu hanya satu, kematian. Tos maut mah gitu. Di pasihan langsung surga. Dibuatkan rumah di surga. Ini jangan dibayangkan rumah seperti rumah kita. Kalau kita membayangkan di komplek eta, wah cerah tuh. Eta mah hese asupna oge. Tukang dagang mah bisa asup panu ka urang mah pan blos atuh. Tukang dagang yang tukang ngamen itu mah teu tiasa, Pak. Kalau rumahnya
seperti rumah kita, wah itu bukan rumah di surga. Jadi rumah di surga itu adalah istana. Seperti hanya istri Fir'aun. Karena istri Fir'aun terlunta-lunta, ya dingin baitan fil jannah teh istana. Makanya atuh sehari-hari dia di istana Fir'aun ka surga yang bumi nu alit, wah piraku. Karena itu ini bukan hayang naon gitu. Ah manya ka Allah nyuhunkeun bumi. Teu kitu contohan. Apa teh doana? Rabbibnili baitan fil jannah. Wah, untung pondok tah. Mun panjang dari Rabbibnili baitan fil jannah. Nah, jadi itu doanya. Kemudian laksanakan sholat 12 rakaat. Tos kadinya aya anu bade ditaroskeun perkawis tipe-tipe rumah. Maka anak antar sapa ke Cirebon begitu ke masjid sebelum masuk salat subuh berjamaah kemudian terus didawakan kita harus qiblat. oh iya. Saat suasana sholat subuh langsung aja kalau iya qiblat subuh Mohon eta teh tiasa langsung gitu. Ini berpendapat qiblat yang biasa dilakukan itu setelah terbit matahari. Misalnya qiblat kemudian teka bujang dah ngiring sholat berjamaah. Qiblatna teh digentosan setelah terbit matahari. Ayat ini menyebutkan qiblat itu harus saat itu. Eta terkait hadis nu tadi caket tah nu tadi. Sebab kata Rasulullah tadi teh hadis nomor sabaraha nya? Kan? Nomor 180 genap kabi hartoskeun. Tidak ada salat sunat sesudah terbit fajar melainkan 2 sajdah, 2 rakaat sunat. Terus tidak ada salat sunat sesudah terbit fajar melainkan 2 rakaat fajar. Bahkan ada hadis tidak ada sholat setelah sholat subuh. Nah, itu dikecualikan. Atau yang lebih tenang itu nanti setelah terbit matahari. Jadi ada 2 pendapat. Atau bapak-bapak bisa saja ketika mendengar adzan, ketika saya kemarin ke sini kesiangan itu, saya salat 2 rakaatnya di mobil teteh. Wah teteh sudah masuk adzan gitu. Saya 2 rakaat gitu. Ade supir mah teu kenging. Pan abdi kapungkur sok eta sok ngarenta. Saur supir teh, Pak Ustaz salat naon? Salat tahajud, da berangkatna ka dieu teh. Ameh subuh atuh. Salat tahajud dalam mobil. Penting teh Ustaz salat tahajud teh. Muhun cenah, tapi supir mah teu meunang. Bekat ku eta kabitanya supir teh ngilu salat tahajud dirinya. Atuh mah tepi. Itu. Jadi nanti tas ningali kitu mah nya atau ngiring berjamaah heula gitu. Kecuali berjamaah yang biasa di sini. Lebih baik kita menahan diri kemudian sholat. Bakatku penting eta 2 rakaat saja, insyaallah kita lanjutkan nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.